Baik, pada pertemuan kelima mata kuliah basis data kita akan belajar mengenai relational table. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai DDL dan DML-nya, bagaimana kita membuat table dan database, juga menginsert data-data pada table-table di database itu. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghubungkan antar table yang ada. Jadi untuk mendefinisikan suatu relasi antar table, biasanya kita dapat menggunakan foreign key. Keyword foreign key seperti ini. Atau DDL foreign key seperti ini. Biasanya sih foreign key ini dia diikuti dengan tanda kurung seperti ini, seperti fungsi kalau misalnya di bahasa pemrograman. Dan di dalamnya itu biasanya dia diikuti dengan nama dari primary key atau kolom yang akan dirujuk pada table tersebut. Ataupun foreign key ini biasanya dia nama kolom pada table asalnya dan diikuti dengan keyword reference. Di sini diikuti dengan nama table yang akan dirujuknya. Di dalam kurung ini dia adalah nama kolom yang akan dirujuk pada foreign key-nya tersebut. Bingung ya kalau misalnya tidak langsung ke contohnya. Misalnya pada contoh di atas, DDL-nya dia mendefinisikan bahwasanya kode mata kuliah ini, kode matkul, kolom kode matkul, dia merujuk pada table mata kuliah. Kan di sini table mahasiswa ya. Table mahasiswa, kolom kode mata kuliah, dia merujuk pada table matkul, dan kolom yang dirujuk adalah kolom kode yang ada pada table matkulnya. Sehingga kolom kode matkul yang ada pada kolom mahasiswa, dia hanya dapat diisi dengan nilai-nilai yang tertera atau sudah ada pada tabel matkul, kode yang sudah ada pada tabel matkulnya. Apabila kode matkul, kolom kode matkul diisi dengan value ataupun nilai-nilai lain yang tidak ada pada kolom tabel matkul, maka dia akan menghasilkan suatu pesan error. Nah, lalu untuk menambahkan foreign key atau acuan pada table yang sudah ada, kita dapat menambahkannya dengan keyword alter table atau mengupdate suatu tabelnya. Di sini kita tambahkan foreign key-nya dan diikuti dengan nama kolom yang akan di mereference-nya. Ini kok nama kolom yang mereference, kolom mereference. Mereference, dan ini adalah table yang di reference-nya, table reference atau table yang dirujuknya, tabel R, dan ini adalah kolom R atau kolom yang di reference. Nah, di DDL di atas menambahkan relasi acuan pada kolom kode matkul di tabel mahasiswa ke kolom kode pada tabel matkulnya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan langsung praktekkan saja. Misalnya di sini saya akan buka XMPP-nya. Terlebih dahulu, saya jalankan dulu MySQL-nya. Lalu kita akan masuk ke command prompt-nya. Nah, seperti ini. Show databases. Di sini saya punya database UNAS dan database universitas. Kita drop dulu. Drop database UNAS, drop database universitas. Misal saya akan membuat suatu database, nama database-nya misalnya universitas. Tentu saja di sini create database universitas, lalu kita gunakan database universitasnya. Di sini saya akan membuat sebuah table. Tabelnya itu adalah table mahasiswa misalnya. Create table mahasiswa. Di mana table mahasiswa ini memiliki 3 buah kolom, di antara kolom nick, tipe datanya karakter 10, misalnya dia adalah primary key-nya, dan dia tidak boleh kosong.
Lalu yang kedua adalah tabel atau kolom nama, misalnya varchar 100, dia tidak boleh kosong juga. Dan yang terakhir adalah kolom yang akan merujuk. Jadi kolom ini adalah kolom kode mata kuliah atau mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswanya, kode matkul misalnya. Dia tipe datanya char 3 misalnya, dan dia noto. Nah, nantinya si kode matkul ini dia akan merujuk ke kolom yang ada pada tabel matkulnya. Sekarang kita buat tabel matkulnya, create table matkul, di mana tabel matkul ini dia ada kolom kodenya, tipe datanya kita harus sama ya. Tipe data kode ini dengan kode matkul karena akan dirujuk oleh kode matkulnya. Tipe datanya 3. Dia adalah primary key-nya, dan yang dirujuk itu dia harus primary key. Jadi kalau foreign key itu dia tidak bisa merujuk ke kolom yang bukan primary key. Maka pada kasus ini kode matkul akan merujuk pada kode di tabel matkulnya. Jadi tidak boleh kosong juga. Lalu misalnya di sini kolom yang kedua adalah namanya, misalnya nama matkulnya, dia varchar-nya 100, not null juga. Oke, sekarang kita sudah memiliki 2 buah tabel, namun tabel ini masih belum terhubung satu sama lainnya. Maka kita dapat memberi hubungannya dengan cara menambahkan foreign key-nya. Nah, karena tabelnya ini sudah ada, maka mau tidak mau kita harus mengalter atau mengupdate si tabel mahasiswa ini. Nah, cara mengalter dan menambahkan foreign key-nya itu bagaimana? Kita dapat menuliskannya dengan perintah alter table mahasiswa. Lalu di sini diberi foreign key ya, add foreign key. Nama foreign key-nya apa? Di sini nama foreign key-nya kolom yang akan merujuknya adalah kolom kode matkul. Kode matkul yang ini yang ada pada tabel mahasiswa. Dia akan mereference pada tabel matkul tentu saja di sini. Dan yang akan dirujuknya adalah kolom kode pada tabel matkul. Nah, sehingga nanti akan menampilkan pesan seperti ini, dan apabila kita describe si mahasiswanya, tabel mahasiswanya, maka dia akan ada keterangan key mul seperti ini atau multi key. Ataupun ini bahasa lainnya adalah foreign key. Bahwasanya kalau si kode matkul ini sudah terhubung ke key lain, yakni key pada tabel matkul, yakni kolom kodenya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita akan insert dulu data ke insert into matkul misalnya. Values-nya kita akan menginsert lebih dari satu data. Misalnya di sini 001 kodenya, matkulnya misalnya data mining, lalu misal 002, kodenya misalnya basis data seperti ini. Kiri, maka dia tidak akan ada error seperti apa-apa. Kita lihat tabel matkulnya, select bintang from ya, from matkul, dia sudah memiliki 2 data. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menginsert data ke si mahasiswanya? Tadi si mahasiswa itu dia memiliki tabel atau kolom kode matkul, di mana kolom kode matkul ini dia merujuk ke kolom kode pada tabel matkul. Jadi kalau kita ikuti penjelasan saya tadi yang sebelumnya, si kode matkul ini dia tidak dapat menginsert value yang selain ada pada tabel matkul ini. Jadi di sini kan kodenya ada 001 dan 002. Jadi dia kode matkul ini tidak boleh memiliki nilai yang selain 001 dan 002. Kalau dia nilainya selain ini, dia akan memunculkan pesan error. Apakah benar? Maka kita buktikan saja. Saat di sini saya akan insert into mahasiswa ya. Mahasiswa values, di mana yang pertama itu adalah NIK-nya G65 117 0031. Misalnya di sini namanya Firzatullah. Lalu yang akan saya ambil misalnya basis data 02. Maka dia akan berhasil terinsert seperti ini karena 002 ini dia ada pada table matkul ya, select bintang from mahasiswa. Dia berhasil ya.
Nah, gimana kalau misalnya sekarang nilai nilai si kode matkulnya yang tidak ada pada tabel matkulnya. Pada kasus ini misalnya saya ganti menjadi 003. Di sini tentu saja NIK-nya harus diganti karena NIK-nya dia tidak boleh sama ya, karena dia adalah primary key. Namanya pun misalnya saya ganti, jangan Hidayatullah, namanya Syatir. Nah, dia di sini memunculkan pesan error. Pesan errornya adalah cannot add or update a child row, a foreign key constraint file. Nah, jadi di sini ada pesan bahwasanya foreign key ataupun yang dirujuknya itu tidak sesuai. Karena 003 ini tidak ada pada data table matkulnya. Kolom 003 ini tidak ada di kolom kode pada table matkulnya. Nah, apabila saya ganti misalnya tadi data yang secatir tadi, saya ganti dengan kode matkul 001 ya. 001 kan tadi ada di untuk nama mata kuliah data mining. Maka dia tidak akan memunculkan pesan error. Nah, kedua data ini sudah berhasil terinsert. Nah, lalu guna lain dalam gunanya si foreign key ataupun hubungan antar database pun, dia gunanya juga untuk menampilkan dua buah table, dia digabung menjadi satu row. Kan di sini table mahasiswa ini hanya memiliki 3 buah row. Nah, ini kan select bintang from mahasiswa. Sedangkan kalau matkul ini dia hanya memiliki 2 buah row, yakni kode matkulnya dan kode atau nama mata kuliahnya. Nah, di sini kita bisa menggabungkan kedua kolom ini atau kedua table ini menjadi satu buah table yang memiliki 5 buah row. Nah, itu juga merupakan salah satu tujuan kita untuk melakukan proses reference ataupun membuat hubungan antar table. Nah, untuk mengambil atau menjoin kedua data pada table ini, kita dapat melakukannya dengan cara melakukan join. Misalnya di sini select bintang mahasiswa, select bintang, saya select bintang aja deh, bintang A, bintang B, misalnya bintang B from mahasiswa A left join, ataupun misalnya left join aja deh, left join matkul B on kode matkul sama dengan kode misalnya. Di sini ada pesan errornya kode matkul. Oh, tentu saja di sini harusnya dikasih A kode matkul dan B kode. You have error syntax. Check the manual that correspond to your Maria server version direct syntax A dan B. Oke, select bintang from mahasiswa, misalnya seperti ini aja deh. From mahasiswa left join matkul, B-nya nggak usah, misalnya di sini kode matkul sama dengan kode. Seperti ini saja, maka dia akan menampilkan dua buah table yang saling terhubung. Jadi di sini untuk NIK nama dan kode matkulnya dia adalah kolom yang dimiliki oleh table mahasiswa, sedangkan kolom kode dan namanya dia adalah kolom yang dimiliki oleh table matkulnya. Oke. Relasional pada database sendiri dia ada bermacam-macam, di antaranya ada one to one, ada one to many, dan ada many to many. Apa saja atau apa bedanya dari relasional-relasional tersebut, kita akan pelajari dengan menampilkan contoh-contoh masing-masing relasional pada database tersebut. Misal contohnya pada kasus one to many, terdapat dua buah table, yakni table mahasiswa dan table program studi yang saling terhubung, di mana si mahasiswanya ini terdapat kolom kode prodi yang
mereference atau menghubungkan ke primary key-nya, kolom kode pada table prodinya. Tentu saja si kode prodinya dia adalah foreign key dan kodenya itu adalah primary key. Nah, lalu si mahasiswa ini hanya dapat memilih satu prodi saja. Sedangkan satu prodi dia dapat dipilih oleh beberapa mahasiswa. Contohnya misalnya di sini ada dua orang mahasiswa, yakni si Firzatullah dan si Syatir. Si Firzatullah dan si Syatir ini dia hanya dapat memilih satu kode prodi saja. Di sini ya, kode prodi yang dipilih oleh Firzatullah itu adalah 001, yakni sistem informasi. Dan Syatir pun 001, yakni sistem informasi juga. Ini adalah menu-nya, jadi menu-nya itu adalah ini adalah one-nya ya, mohon maaf. Ini adalah one-nya. Jadi si mahasiswa itu dia hanya dapat memilih satu buah prodi saja, ini adalah one-nya. Sedangkan menu-nya itu ada di sistem informasi ini dapat dipilih oleh beberapa mahasiswa. Atau mungkin di sini nanti akan lagi, misalnya ada namanya Indri misalnya. Kode prodinya 001 juga. Nah, dia berarti si sistem informasi ini dia dapat dipilih dong oleh beberapa mahasiswa itu yang disebut dengan many-nya. Jadi kenapa nama hubungannya itu one to many? Maksudnya itu satu table dia hanya dapat memilih satu kode pada kolomnya atau satu kolom pada satu value pada table lain, sedangkan table lain dapat dimiliki value-nya oleh beberapa row data pada kolom yang merujuknya. Itu yang disebut dengan one to many. Lalu sekarang kita akan masuk ke one to one. Apa yang dimaksud dengan one to one? Kalau logikanya tadi kan one to many itu yang satunya dia hanya dapat memiliki satu value, sedangkan yang lainnya dapat dimiliki oleh beberapa row data. Nah, sekarang simpelnya kalau one to one itu dia satu table hanya dapat memiliki satu value itu, dan value pada tabel acuannya pun dia hanya dapat dimiliki oleh satu row data saja. Contohnya misalnya si mahasiswa ada dua buah tabel, yakni tabel mahasiswa dan tabel tugas akhir. Di mana tabel mahasiswanya ini dia memiliki satu kolom, yakni kolom foreign key, kode TA tugas akhir yang merujuk pada primary key tabel TA-nya atau tabel tugas akhirnya. Pada kasus ini kolomnya adalah kolom kode, dia adalah primary key-nya. Nah, lalu kasusnya itu satu mahasiswa itu hanya dapat menyimpan satu buah judul tugas akhir di database. Begitu pula satu judul tugas akhir hanya boleh ditulis oleh satu orang mahasiswa saja. Sehingga misalnya pada contoh di bawah ini, si Firzatullah dan si Syatir ini, dia hanya dapat merujuk pada satu judul tugas akhir saja. Dan satu judul tugas akhir pun hanya dapat dimiliki oleh satu orang mahasiswa saja, tidak boleh lebih. Nah, bedanya dengan one to many, di sini pada penambahan constraint-nya atau penambahan foreign key-nya, kita bisa tambahkan add constraint, lalu diikuti dengan nama relasinya apa. Nama relasinya ini bebas. Misal nama relasinya mahasiswa TA, mahasiswa underscore TA, misal underscore TA, ini bebas nama relasinya. Lalu ditulis nih unique-nya. Ditulis unique dan diikuti dengan nama kolom foreign key-nya tadi. Pada kasus ini berarti nama kolom foreign key-nya adalah kolom kode TA pada table mahasiswanya. Nah, lalu yang terakhir adalah many to many. Nah, many to many ini dia secara logika berarti bisa dimiliki satu table, dia dapat memiliki banyak value pada table yang dirujuknya, dan table yang dirujuk pun dia dapat dimiliki oleh beberapa row pada table yang merujuknya. Pada kasus ini contohnya misalnya ada pada table mahasiswa dan table pembimbing, di mana mahasiswa dapat dibimbing oleh beberapa dosen dan dosen pun dapat membimbing beberapa mahasiswa.
Jadi mahasiswanya many dan dosennya pun many. Biasanya pada kasus many to many ini, dia, ada suatu tabel yang disebut dengan tabel perantara. Pada kasus ini dia adalah tabel pembimbing. Nah, tabel perantara ini biasanya dia hanya memiliki kolom-kolom, primary key yang ada pada tabel yang dirujuknya. Pada kasus ini adalah mahasiswa dan dosen. Dan biasanya pun si kolomnya ini dia bukan bersifat foreign key, dia sifatnya adalah foreign key saja, seperti ini, atau hanya dapat merujuk saja. Misal, contohnya, di sini ada mahasiswa, ini ada tabel mahasiswa ya. Tabel mahasiswa, di sini ada tabel dosen. Nah, di sini, misalnya si Firzatullah ini dia, dibimbing oleh dosen, ini kan Firzatullah kodenya 0031. Ini dia Firzatullah, dia dibimbing oleh dosen dengan kode 0799. Di sini adalah Ibu Doktor Septi. Dan si Firzatullah pun dia dibimbing oleh, dosen dengan kode 0066. Di sini adalah Ibu Doktor Fauziah. Nah, berarti kan si Firzatullah ini dia dapat dibimbing oleh beberapa dosen. Juga beberapa dosen pun dapat membimbing lebih dari satu mahasiswa. Misalnya di sini si Syatir yang 0041 bisa kita tambahkan di sini misalnya 0041. NID ini misalnya Dokter Septi 0799. Berarti si Syatir ini dia dibimbing oleh Ibu Dokter Septi. Sehingga si dosennya itu many, dia dapat memiliki atau dapat dipilih oleh beberapa mahasiswa, many ya di sini many, dan si mahasiswanya pun many, dia dapat memiliki lebih dari satu dosen pembimbing. Oke, apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai relational table ini, teman-teman bisa tanya langsung di grup WA. Mohon maaf untuk minggu ini kita tidak ada video conference. Insya Allah minggu depan kita akan ada lagi video conference. Kita akan praktekkan si relational table ini. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.